Peran seorang balian atau pemuka adat sangatlah penting dalam strata sosial masyarakat suku Dayak Peratus. Jadi, situ, pihak manuk situ jadi toko tolu yang tinggal di sini situ api nekop kita irak baru rakat tunggu baru ayo situ apa ini situ. Boleh dikata, kehidupan anak lawang atau masyarakat biasa tergantung kepada balian. Untuk menjadi balian, tak semudah membalik telapak tangan. Melalui rentetan perjuangan yang panjang, berguru kepada Guru Jaya. Dipinta baik, dipinta manang, jangan mamidrani. Lalu gugur, lalu jaka pidara bini-bini, jaka pidara laki-laki, jaka pidara tuhan kanak-kanak. Mantra yang keluar dari mulut balian bukan dari sumber tertulis, melainkan hafalan. Jangan dipersesuaikan, jangan dipergantiakan. Itu makanya orang yang berhasil menjadi balian adalah orang-orang terpilih. Mulai asal sejak ngaran aku nih orang babini aku banak anak penggaringan mainjam misalnya ke orang kadang-kadang orang mau kadang-kadang kada. Jadi napa lagi pikiran kita tuh lalu menakon ke orang tua belian. Padahal kan oleh orang tua ini kayak ini undangannya ini mantranya ini kisahnya. Lalu mbah itu dinikmati oleh kita paribasanya tuh seminggu seadudu talu igi dapatnya paribasa babulat tuh setahun bisa 10 biji dapatnya sambatan itu imbah itu sampai orang nang bawanang bertandik bawa aruh adat umpat kita babalian di memiringi belakang nang orang tua penggurua guru kita tuh umpat di situ sambil hafal imbah itu lalu pengguruan ini lalu mati pengguruan tuh kan ada itu pumpu riwayat kita yang seadanya nang ingatnya setahunya kita tuh nang kita nikmati tuh. Seperti malam ini, Julak Suhar bertindak sebagai balian yang mengobati orang sakit. Pejabat ke atas sana. Dan mulai ngerti lamba susun dua tanya ku undangi dua tanya ku saruyam. Pengobatan yang dilakukan atas dasar ikhlas dan tawakal kepada Sang Pencipta. Jika berjodoh, maka si sakit bisa disembuhkan. Tuhan juntung tawar uang tadi kami tubuh malibasi alam ditata malibasi harum ganap. Ritual penyembuhan ala balian ini disebut Bahyaga. Proses meminta petunjuk Sang Pencipta melalui leluhur dengan mantra yang diucapkan. Diiringi kendang, kalimpat, dan gelang hiang, menyeruak suasana malam yang dingin.
balai kami kada baca udah balai kami kada bapa mantan. Berkali permohonan diucapkan, berkali-kali pula meminta petunjuk agar yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya. Balian memang ditakdirkan untuk ringan tangan kepada setiap orang, baik siang maupun malam, dalam kondisi apapun. Jadi ngaran kita anak babuah nih kan bahari rumah sakit kada tapi ada. Paling ada di Banjar loko atau di Paringin. Wah ini aja rumah sakit ka menyabak ke Hulu Sia. Lalu anak garing, bini garing di ulahkan Banyu Tawar. Kada mampu kita minjam orang lain Banyu Tawar. Babalian pulang kada mampu kita kada mampu lah minjam ke keluarga babalian. Itu kadang-kadang tigarang amun nang penyakit nang dapat dibaliani siga aja pang jua gak kayak malam semalam tuh anakku tuh wah ini tuh baik aja udah jodoh tadi ngarannya lah. Nah itu kada mau pang baliani sama sekali membaliani orang uyuh waga sekali siga kada sama pengobatan juga kada mau sama kada mau orang 10 kita beliani paling ada beliba nang siga soalnya penyakitnya lain beliannya tetambahnya lain kada mau siga. Sama rumah sakit yang penyakitnya lain obatnya lain disuruh pak obat sambuh sama. Musik yang selalu mengiringi ritual balian adalah gendang dan kalimpat yang dimainkan oleh anak lawang atau warga biasa. Sedangkan gelang hiang menjadi pelengkap aksesoris yang dipakai balian. Tanpa suara gendang dan kalimpat, perjalanan ritual balian terasa hambar. Harmoni yang diciptakan sebagai penggiring mantra yang diucapkan. Halaman balai alam ala, nanyantar di miur gadi, jatinja kali mau mandi, tangan batangkap jaka pinang jakara kati, batakon cauleh batakon pamantan. Kabujang susulo, bujang susungka, di balai langit, di balai alam. Tidak banyak generasi muda Dayak yang memilih menekuni alat musik warisan leluhur ini. Bagian tersulit ketika memainkan gendang adalah kemampuan mengingat bunyi yang dihasilkan. Ibarat menaiki anak tangga, mulai dari bawah sampai ke puncak. Bunyi gendang pun bervariasi, mengikuti alunan mantra yang diucapkan. Jika dalam pengobatan, bunyi gendang terdengar sendu. Sebaliknya jika dalam suasana gembira, bunyi akan ikut gembira. Sedangkan gendang kecil atau kalimpat berfungsi sebagai pelengkap. Nah, jadi bisa bawa gandong kalimpat
kulit terbiasa melihat mulai kawitan juga. Jadi yang ngaran kuwitan nih ujar bapak artinya ikam mana anak-anakku harus bisa begandang kali 4 karena bapak nih guru jaya. Nah jadi disitulah kita belajar inong belajar begandang bakal 4. Tapi yang begandang nih pasti pertama tuh dulu gandangan diwata dulu kami. Nah gandangan diwata tuh ada juga tekniknya dilajari. Oh cara memukulnya kayak ini, bunyinya kayak gini. Misalkan kum tang kum tang 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 kum tang tang kum tang kum tang tang kum tang kum tang 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 kum tang kum. Nah kayak itu. Jadi kayaknya kali 4 itu mau empati aja. Mau empati bunyi gandang itu. Nah jadi kayaknya di situ menyatu bunyi. Maka tanpa gandang lawan kali 4 balian itu kada berjalan karena antara balian lawan bunyi gandang lawan kali 4 itu menyatu. Nah, menyatu di situ agar memanggil para leluhur supaya apa yang disampaikan sampai melalui gandang ataupun kali 4. Orang umur sakit. Sandal muda, sandal anu saya kulit saya bangu. Kada mau gandang tuh si ulahan aja kada ada tujuannya, kada ada jalurnya kada mau. Kali 4 gandang, petati, balian, gelang hiang, kancut, laung. Cacak kapur itu amun kada ada jurusannya orang kada hakun. Di pedalaman rimba Borneo, komunitas suku Dayak Meratus berada. Berabad lamanya, mereka hidup dengan ajaran keyakinan kepada roh leluhur. Prinsip naik adat turun adat menjadi dasar pijakan komunitas Dayak Meratus dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dah Lampung pangah aku main telah jajak mengapung, telah jajak mengapung. Dandang ke Lampung disangkar sedigi, Lampung gai disangkar tamiang, Lampung disangkar lampak, Lampung disamiang tuai. Dandang ke Lampung, Lampung disangkar. Julak Suhar, satu dari balian yang masih aktif di desa Mamigan, Kecamatan Halong. Ia termasuk balian Guru Jaya atau balian sepuh yang seringkali dipanggil untuk memimpin ritual. Kita humbo tunggu pindang kita cabut. Tandang ke Lampung, Batu, halo, tandang ke Batu Andang, beserupa pengguruan, beserupa pengajian. Tandang ke Lampung, saudara, Lampung saudara bandingan diri, Lampung saudara bandingan lupa, Lampung saudara bandingan lahir, Lampung saudara bandingan keluar. Mengabdi kepada leluhur adalah jalan yang dipilih Julak Suhar. Tanah, laut, Lampung di laut tanah, Lampung hujan hangat. Terlepas dari ritual yang dijalankannya, sosok balian adalah manusia biasa. Keseharian masih harus memenuhi kebutuhan hidup. Tahunan pada Lampung Pamusinan, Lampung punya orang bertunggangan kuncirak padi bertempat padiaran mawar. Julak Suhar kembali dipanggil untuk melaksanakan ritual adat Paangkitan atau Mahanyari Beras. Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa sistem ritual yang mereka lakukan dapat memberikan energi positif
dan menghilangkan energi negatif. Dalam hal ini, kembali Balian menjadi tumpuan harapan warga untuk melaksanakan ritual. Jelang usianya yang semakin senja, perjalanan Julak Suhar sebagai pemuka adat tentu tak selincah saat ia muda. Layaknya seorang guru, banyak hal yang semestinya diturunkan kepada murid-muridnya. Namun tak banyak anak muda yang peduli dengan warisan budaya leluhur. Ini yang membuatnya sedih, meski Julak Suhar berkeyakinan ilmu Balian akan selalu ada sampai kapanpun. Kira-kiranya bukan terlalu berminat, cuma dalaman kondisi nang lapah itu ini yang kada hakun. Kan wah ini manusia banyak pintar. Siapa jadi pegawai siapa lalu kada tahayati masalah nang nang kita aruh di hulu sia atau nang bagi balian tuh kada hendak tuh bagi sebesarnya perorangan aja yang hendak orang 10 pernah ada saikong yang hakon yang hendak gantiannya nang ruan nang tupang gantiannya tuh lajaranku aja tuh nang malam babalian tuh itu tupangnya bila aku kada ada di dunia itu menyambung. Generasi muda Dayak Meratus kini terus dihadapkan pada kenyataan terus bertahan atau pergi meninggalkan. Ini tentu bukan hal yang diharapkan. Agar tetap bertahan, komunitas seni Dayak Meratus Wadian Tambai Halong menciptakan tarian khas Dayak Meratus dengan mengadopsi gerakan-gerakan ritual Balian. Cara ini dianggap sangat efektif. Selain menjadi wadah berkreasi, juga kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal budayanya sendiri. Tari Ipalas are ataupun tarian hilainan are, sigalane kami ngalap are hawiti gerakan baik ulun wadian atau dawe semacam nih kelar ibarne mayonan ulun ibarne muau ya segala gerakan na ambil bahkan na ambil dari ibarni kacak santan tingkah laku ibu-ibu jadi sekelarin selalu iar na akan na ulah bergerak tari na kembangkan lagi. Nah kenapa kami ngembangkan nyari artin bergerak tari karena kami nak akan juga na kenal lewat tarian nari bukan hanya ibaratnya kampung seorang tapi lebih nak kenal ya dunia. Maka lewat tari ari kami ciptakan segala gerakan ari hina modifikasi saya bikin rupa tapi laka menghilangkan rasa kita duduk holo ari supaya kami ada naan istilah celah na tuntut atau dawi pun na kemudian hari. Untuk menggali karya seni yang bersumber dari ritual Balian tentu tidak mudah. Tim kesenian harus meminta restu terlebih dahulu kepada Balian Tuha.
Restu didapat, kemudian dimodifikasi dengan gerakan tari kreasi, sehingga menghasilkan gerakan magis nan memesona. Dahulu ari, suah kami na antane. Dawe maka kana on waning ising gerakan hina. Dawe maka kalina-kalina maka mesti sama. Hadi kesamaan ari gerakan ulun wadian kalina-kalina. Dan kami anjawabnya kalina. Dawe maka kami ngising hina. Karena kami nak akan melestarikan dan kami akan kenal. Dan kami naan roh panutan ketika nantane Isa ada bentuk ni tuntunan. Kalau he tuntunan nare bentuk ni lebih bah ritual sakral. Laka boleh naganggu gugat dan ari hanya bisa nalakukan ketika naan ulun aur atau dari segala macam nih. Dan kami lebih memilih bagian tontonan, na komersilkan, na tampilkan bahalayak banyak. Ari amak dawek, amak batam sabarataan, supaya ulan luar ari tao. Balian menjadi sumber inspirasi seni yang tak pernah kering imajinasi. Tinggal bagaimana para pegiat seni memadu padankan mana yang boleh dan tidak boleh. Kelak para Balian Tuha tersenyum bahagia ketika melihat kiprah di zamannya bisa dinikmati kembali generasi muda di era modern seperti saat ini. Ya, begini cara kami turut membumikan yang sudah lama tenggelam, nyaris terkubur dalam. Beginilah cara kami memelihara warisan budaya Dayak Meratus, budaya leluhur kami.